T23 Keberanian Arga. Saat Arga sedang dilanda kebingungan dengan sikap sang mama. Sebuah pertanyaan besar. Bagaimana sang mama seagresif itu? Membayangkan yang diobrolkan sang mama saja sudah membuatnya bergidik. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk. Tak ketinggalan sebuah salam diucap. Arga sudah tahu siapa orangnya. Hanaya yang melihat sang pimpinan masih duduk di sofa cukup membuatnya heran. Tapi keheranan itu cukup dia simpan. Maaf Pak, saya ingin memberitahu. Siang ini jam 2 kita ada meeting dengan salah satu supplier. Dan mereka ingin meetingnya di restoran YD, ujar Hanaya menginformasikan. Kamu atur saja semuanya. Nanti sebelum jam 2 kita oto. Balas Arga. Baik Pak, saya permisi. Balas Hanaya sambil berbalik badan. Pukul 13.30 Arga dan Hanaya pun keluar dari kantor menuju restoran YD. Situasi yang paling membuat Hanaya tidak nyaman harus pergi hanya berdua saja karena Pak Gani juga ada proyek yang sedang dia urus. Satu mobil dengan Pak Gani itu berbeda suasana saat berdua dengan Arga. Entah kenapa. Tapi jika bisa memilih dia akan lebih memilih untuk naik kendaraan sendiri. Tapi jelas itu tidak memungkinkan. Mama saya tadi bahas apa ke kamu? Tanya Arga dengan mata fokus ke depan. Hanya obrolan biasa saja Pak. Jawab Hanaya. Gak ada obrolan spesial gitu. Tanya Arga lagi. Seingat saya sih gak ada sih Pak. Cuma tanya saya udah punya suami atau pacar. Dan saya jawab kalau untuk suami belum. Dan untuk pacar tidak. Karena tidak ada kata pacaran di kehidupan saya. Jujur Hanaya dan itu membuat Arga geleng-geleng. Bisa-bisa ya Ma. Geram Arga dalam hati. Kenapa Pak? Kok geleng-geleng? Tanya Hanaya heran. Gak apa-apa. Heran aja mama saya kok malah tanya ranah pribadi. Balas Arga sedikit gugup. Mereka sudah memasuki area parkir restoran. Arga pun menghentikan obrolannya. Oh ya Hanaya. Kamu duluan ya. Saya mau ke toilet dulu. Titah Arga. Saya tunggu Pak Arga di depan saja. Kita masuknya bareng saja Pak. Balas Hanaya. Ya sudah terserah kamu saja. Nanti coba kamu tanya apakah Pak Bagas sudah memesan meja untuk kita. Baik Pak. Arga langsung menuju toilet sedangkan Hanaya ke bagian pemesanan. Ingin bertanya adakah meja atas nama Pak Bagas. Setelah dikonfirmasi, Hanaya pun sudah tahu di mana nomor meja mereka. Saat sedang menunggu, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Naya. Panggil seseorang dan itu membuat Hanaya menoleh. Kak Rafa. Jawab Hanaya sedikit heran. Sendirian? Tanya Rafa. Gak Kak. Ini lagi nunggu. Kak Rafa sendirian? Tanya Hanaya balik. Sama Mama. Tuh. Jawab Rafa sambil menunjuk ke arah sang mama yang sedang berjalan mendekat. Naya. Sapa Mama Rafa. Tante. Apa kabar Tante? Sapa Hanaya sambil mencium takzim tangan Mama Rafa. Ya Allah makin cantik aja ya. Kamu kok gak pernah sih main ke rumah? Sejak lulus gak pernah ke rumah? Tanya Mama Rafa sambil mengelus pipi Hanaya. Maaf Tante. Lulus kemarin Naya langsung lanjut kuliah ke kota P. Dan pas pulang gak lama dari itu Naya langsung kerja. Jadi gak sempat kemana-mana. Jawab Hanaya dengan lembut. Bagaimana dia bisa main ke rumah laki-laki yang telah memberikan harapan namun mengingkarinya? Hanaya memang tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada Rafa. Karena janji Rafa pun tidak diucapkan di depan kedua keluarga. Makanya Hanaya memiliki diam. Kapan-kapan main ya ke rumah. Insya Allah Tante. Ya siapa tahu bisa menjalin hubungan yang sempat lama merenggangkan. Ujar Mama Rafa dan itu membuat Hanaya mengerutkan keningnya. Ma. Tegus Rafa ke sang mama agar tidak banyak bicara. Arga yang melihat dan mendengar perbincangan mereka cukup membuatnya tak nyaman. Apalagi Hanaya terlihat akrab dengan Mama Rafa. Nay, ayo, ajak Arga. Entah keberanian dari mana jika biasanya Arga selalu memanggil nama Hanaya ini memanggil dengan panggilan Akbar yang biasa dilakukan orang-orang terdekat Hanaya. Kak Rafa. Tante maaf ya. Naya harus masuk. Ujar Hanaya. Dia siapa kamu Naya? Tanya Mama Rafa. Ingin menjawab tapi lagi-lagi Arga memanggilnya.
Bahkan kali ini nada panggilan itu cukup membuat yang mendengar akan salah sangka. Nai, panggil Arga lagi dengan sangat lembut. Bukan seperti bos memanggil sekretarisnya. Sekali lagi maaf ya tante. Naya masuk dulu. Ujar Hanaya dengan senyum ramah dan tak lupa mencium takzim tangan Mama Rafa. Hanaya pun mendekat ke arah Arga. Sedikit berbincang tapi tak dapat didengar oleh Rafa. Raf, apa dia pacarnya Naya? Tanya sang mama ke Rafa. Ya mana Rafa tahu ma. Ini pertama kali Rafa ketemu lagi setelah Hanaya balik. Rafa sebenarnya juga bertanya-tanya siapakah pria yang memanggil Hanaya itu. Tapi apa haknya mempertanyakan itu semua? Hanaya dan Arga pun menemui supliernya. Sedangkan Rafa dan sang mama pulang karena memang mereka sudah selesai makan di restoran ini. Cukup lama mereka meeting bahkan hampir jam pulang kantor baru selesai. Saya antar langsung aja ya. Ini udah sore jika harus balik ke kantor jadinya bolak-balik. Ujar Arga menawarkan saat mereka menuju parkiran. Gak usah pak gak apa-apa. Saya ke kantor aja dulu. Lagian motor saya gimana? Masa saya tinggal? Jawab Hanaya. Motor kamu aman. Nanti saya telepon Pak Satpamnya. Gak bakalan digadaikan juga kan? Membantah sepertinya akan sia-sia. Dan pulang diantar itu sudah pilihan mutlak. Pria tadi teman sekelas kamu juga dulu. Atau teman satu organisasi juga? Tanya Arga tiba-tiba. Saru organisasi benar. Tapi kalau satu kelas bukan. Dia kakak kelas saya dulu pak. Beliau anak Pak Budi salah satu anggota dewan di kota kita. Balas Hanaya apa adanya. Kamu cukup dekat sepertinya. Dulu masa sekolah kami sering diundang jika Pak Budi ada acara. Atau sekedar kumpul teman-teman sekolah. Ya jadi akrab. Tapi sebatas itu saja. Tapi pria tadi sepertinya. Pria tadi namanya Kak Rafa. Dia juga sudah punya tunangan. Potong Hanaya. Mendapat jawaban itu senyum Arga mengembangkan. Pak Arga kenapa senyum-senyum? Terus tadi kenapa panggil saya dengan panggilan Nai? Gak apa-apa pengen senyum aja. Sebelum senyum itu bayar. Balas Arga dan itu membuat Hanaya tertawa kecil. Ini pertama kali mereka ngobrol dengan sangat santai. Mampir dulu. Ujar ayah. Iya mampir dulu. Ibu baru selesai masak donat. Siapa tahu mau nyicipin. Ujar ibu. Arga melihat sekilas ke Hanaya. Teh. Kayaknya harus teteh tuh yang ngajak mampir. Teriak Artika. Mampir aja dulu pak. Tuh 3 tentara udah minta buat mampir nanti kalau gak mampir dikira saya yang gak bolehin. Ujar Hanaya. Ucapan Hanaya membuat Arga terkekeh sejenak. Oke. Saya mampir. Ujar Arga sembari mengikuti langkah Hanaya. Hanaya izin untuk ke kamarnya untuk membersihkan diri. Sedangkan ayah dan Arga duduk di ruang tamu. Ini dicicip. Gak seenak yang dijual di toko bakery tapi. Ujar ibu sambil menyuguhkan donat yang baru saja ibu buat. Arga pun mengambil 1 donat dengan topping kacang. Enak loh bu. Udah cocok buka toko bakery. Puji Arga. Bisa aja mujinya. Ya udah dimakan. Ibu mau ke dapur dulu ya. Balas ibu. Warung gimana ya? Tanya Arga. Alhamdulillah. Namanya dagang ya ada kalanya sepi dan ramai. Apalagi sekarang semua serba naik. Kalau pelanggan catering masih jalan. Ayah mau naikkan harga pun masih menimbang-nimbang. Apalagi yang catering kadang anak kos. Gak tega. Jadi biarlah sedikit. Asal berlimpah. Hehehe. Amin. Balas Arga. Oh ya ya ada yang mau Arga bicara berdua bisa. Tanya Arga. Apa itu? Ngomong aja. Arga melihat ke sekeliling. Ada rasa ragu untuk membicarakannya. Apalagi rumah Hanaya tidak tingkat. Dinding mana saja mampu mendengar. Kita ke halaman depan saja. Sambil menikmati suasana sore, ajak ayah seakan tahu Arga tidak nyaman jika membicarakan di dalam rumah. Arga menganggukkan kepalanya sambil mengikuti langkah ayah. Kini mereka berdua sedang duduk di halaman depan. Kebetulan ada kursi santai dikelilingi bunga. Mau di atas rumput juga bisa. Mau ngomong apa? Tanya ayah. Sebelumnya Arga mau minta maaf jika kesannya gak sopan. Atau mungkin tanpa persiapan.
Maksudnya gimana nih? Arga ingin mengenal Naya lebih dekat ya? Tapi Arga ingin izin dengan ayah dulu. Ujar Arga dengan penuh kemantapan. Kamu mau ngajak anak ayah pacaran gitu? Atau malah kamu udah bilang ke Naya dan Naya mau kamu izin ke ayah? Gak ya. Arga mau ngajak Naya serius. Arga tahu Naya gak mau dengan yang namanya pacaran. Dan Arga juga belum ada bilang ke Naya. Malah ayah yang tahu lebih dulu niat Arga ini. Jawab Arga. Tapi rasanya terlalu cepat dan mendadak jika Arga langsung utarakan niat Arga ini ke Naya. Makanya Arga izin ke ayah untuk bisa mengenal Naya lebih dekat lagi. Kenapa kamu malah bilangnya ke ayah? Tanya ayah. Anak perempuan saat dia belum menikah. Maka hak atas dirinya itu masih milik orang tuanya. Maka dari itu Arga lebih dulu izin ke ayah. Jawab Arga. Tapi jika memang ternyata ada yang lebih dulu, Arga akan mundur. Tambah Arga. Semua anak-anak ayah memang ayah larang pacaran. Itu sudah syarat ayah saat mereka mulai beranjak dewasa. Ayah ingin mereka fokus pada pendidikan, jawab ayah. Sejauh yang ayah tahu, semua teman-teman Hanaya gak lebih dari teman. Dan untuk yang izin ke ayah ya baru kamu. Tambah ayah. Jadi apakah ayah mengizinkan? Tanya Arga. Nak Arga. Seperti yang kamu lihat, keluarga kami dari segi materi sangat berbeda jauh dengan Nak Arga. Seandainya ayah izinkan, bagaimana dengan keluarga kamu sendiri? Tanya ayah. Insya Allah apapun pilihan saya, Mama dan Papa akan mendukung. Untuk ayah pribadi, ayah salut dengan keberanian kamu. Kamu lebih dulu ke ayah daripada ke Naya. Semua kembali kepada keputusan Naya sendiri. Jika Naya menerima, insya Allah ayah pun menerima. Ujar ayah. Sekali lagi ya. Arga mohon izin ke ayah untuk hal ini cukup Arga dan ayah yang tahu. Arga ingin lebih mengenal Naya. Ayah izinkan. Tapi satu yang ayah minta. Tetaplah jaga marwahnya sebagai seorang wanita muslimah. Ingat saat dua insan berbeda jenis dan mereka bukanlah mahram. Maka akan ada syaitan di sisi mereka. Di saat hubungan itu belum halal, maka syaitan akan menampakkan semua hal baik. Bahkan yang salah pun akan menjadi hal yang bisa dimaklumi. Itulah kemenangan syaitan dalam hubungan yang belum halal. Membuat yang haram terlihat halal. Berbeda lagi saat hubungan itu sudah halal. Syaitan akan memperlihatkan semua keburukan pasangan kita. Hal kecil pun bisa menjadi besar. Karena kemenangan syaitan itu adalah di saat pernikahan berakhir dengan perceraian. Nasihat ayah. Insya Allah ya. Arga akan jaga amanah ayah. Balas Arga. Ayah menepuk-nepuk pundak Arga. Seperti yang ayah harapan selama ini. Jika ada lelaki yang menyukai putrinya, maka ayahlah yang pertama kali tahu akan itu semua. Yah kok di luar, terdengar suara Hanaya dari teras. Arga dan ayah pun menoleh ke arahnya. Yah, makasih untuk waktu dan kepercayaan ayah. Udah mau maghrib. Arga izin pulang aja. Mau langsung. Gak masuk dulu. Langsung aja ya. Salam aja buat ibu. Sama anak ayah gak? Tanya ayah dengan senyum mengembang. Nay, saya pamit dulu ya. Udah sore. Pamit Arga dari jarak jauh. Udah ya. Lirih Arga dan ayah malah geleng-geleng. Itu orang pada ngomongin apa sih? Batin Hanaya. Nay, nak Arganya mau balik. Kenapa malah didiemin? Tanya ayah. Iya ya. Gugup Hanaya. Karena tidak fokus pada apa yang Arga ucapan. Malah fokus pada gerak-gerik dua lelaki itu. Sekali lagi terima kasih Pak. Ujar Hanaya. Arga pun mencium takzim tangan ayah. Lalu beranjak menuju mobilnya. Bukan hal mudah untuknya mengutarakan niatnya untuk Hanaya langsung kepada orang tua Hanaya. Tapi kata-kata Artika saat pertama kali bertemu untuk izin ke ayah, serta jawaban Hanaya yang selalu menjawab tidak ada kata pacaran. Jika sudah tiba jodohnya, dia ingin langsung menuju ke halal bukan dengan istilah pacaran. Tidak ada kata pacaran Islami. Karena dalam Islam memang tidak ada kata pacaran. Seperti yang ayah katanya, saat dua insan belum halal, maka syaitan akan menggodanya, membuat haram nampak halal.
Cuma menatap kok. Masih bolehlah. Cuma pegangan tangan kok. Cuma cium tangan kok. Cuma cium pipi kok. Selanjutnya, dari hal kecil lah cara Saitan menjerumuskan kita. Tanpa manusia sadari zina-zina kecil telah mereka lakukan.